Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kelas 12 IPS, apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat sehingga kita bisa melakukan aktivitas kita seperti biasanya. Ya tentunya belajar lebih giat, jangan suka malas-malasan ya nak. Nah, sekarang kita mulai pembelajaran kita bab 1 tentang konsep wilayah dan tata ruang. Konsep wilayah dan tata ruang terbagi menjadi satu, wilayah dan perwilayahan, yang terdiri dari A, klasifikasi wilayah, dibagi lagi menjadi 4. Yang pertama itu wilayah homogen atau formal, kedua wilayah administratif politis, ketiga wilayah fungsional, keempat wilayah perencanaan pengelolaan. Ya pastinya wilayah itu harus direncanakan. Setelah sudah direncanakan, dapat ide-idenya, baru dikelola atau dijalankan ya, sesuai dengan rencana yang sudah dibuat. Kita lanjut ke konsep wilayah. Definisi tentang wilayah dapat dibuat berdasarkan gejala kemanusiaan, gejala alamiah, dan berdasarkan gejala-gejala geografis. Wilayah merupakan suatu kesatuan area di permukaan bumi yang mempunyai ciri dan sifat tertentu yang terjadi karena hubungan yang kompleks antara unsur-unsur tanah, air, tanaman, binatang, dan manusia. Konsep perwilayahan. Lain wilayah sama perwilayahan. Nah, perwilayahan atau regionalisasi diartikan sebagai upaya mengelompokkan bagian-bagian permukaan bumi untuk tujuan tertentu. Adapun tujuannya itu sebagai berikut. Yang pertama, untuk meratakan pembangunan di semua wilayah sehingga dapat mengurangi kesenjangan antara wilayah yang satu dengan wilayah yang lainnya. Yang kedua, memudahkan koordinasi berbagai program pembangunan pada tiap daerah. 3. Mensosialisasikan berbagai program pembangunan, misalnya pembagian wilayah menurut iklim, ketinggian tempat, topografi wilayah, dan lain sebagainya. Jadi, misal kita ingin membuat perencanaan pembangunan, harus kita lihat dulu bagaimana sih iklim di daerah tersebut, ketinggian tempatnya, apakah dia dataran termasuk dataran rendah, pegunungan, topografinya bagaimana, ya, dia berdekatan dengan apa, laut kah, sungai kah. Ibu lanjut. Metode perwilayahan dan regionalisasi itu ada dua. Yang pertama penyamaran wilayah dan yang kedua klasifikasi wilayah. Bisa anak-anak ibu sekalian melihat gambar peta yang di samping di PPT ya, slide kita. Nah, petanya ini kan nggak satu warna semua, dibagi-bagi. Ada berapa warna itu? Ada dia warna hitam, abu-abu, putih, coklat ya. Tapi karena di PPT dia warnanya hampir-hampir sama. Tapi kalau di asli bisa kalian bedakan sendiri nantinya ya. Nah, kita lanjut ke faktor dinamika perkembangan wilayah. Itu ada 5. Yang pertama faktor internal dari dalamnya, faktor eksternal, faktor yang datang dari luar, faktor geografis. Faktor-faktor geografis misalnya itu tentang iklimnya, temperatur udara, iklim sama ya. Baru yang keempat itu faktor manajemen wilayah, dan yang terakhir faktor historis. Kita masuk ke tahap perkembangan wilayah itu ada 2. Yang pertama tahap perkembangan wilayah dalam tinjauan sosial ekonomi. Misalkan sosial ekonomi itu harus ditinjau bukan hanya satu orang aja.
dia terdiri dari berbagai orang. Istilahnya di sini terjadi interaksi. Interaksi itu artinya hubungan antara timbal balik, antara kelompok dengan kelompok, kelompok dengan individu, dan individu dengan kelompok, seperti itu. Nah, yang bagian B, tahap perkembangan wilayah dalam tinjauan geografis. Maksudnya dalam tinjauan geografis ini bisa dilihat dari bagaimanakah tinggi lerengnya, topografinya, cuacanya, ya, cuaca atau iklimnya. Misalnya seperti itulah kalau ditinjau dari geografisnya. Nah, Ibu lanjut lagi, strategis perkembangan wilayah. Bisa kalian perhatikan di PPT. Ya, yang pertama kutub-kutub pertumbuhan, kedua strategi desentralisasi teritorial, tiga strategi spasial agropolitan, 4 strategi integrasi, kelima strategi perkembangan kota-kota kecil menengah, 6 strategi rural urban linkages, dan yang terakhir strategi regional. Nah, kita lanjut ke pengertian ruang dan penataan ruang. Penataan ruang mengandung makna proses menata ruang berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, memberikan pemahaman tentang tata ruang sebagai wujud struktur ruang dan pola ruang. Permukiman dan sistem jaringan, prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosialisasi ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional, sedangkan pola ruang merupakan distribusi peruntukan ruang untuk fungsi lindungan dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya. Kalian harus paham yang bagian ini. Nah, sedangkan kalau ruang itu adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidup. Nah, masuk lagi ke klasifikasi penataan ruang. Bisa kalian lihat ada berapa poin? Ada 5 poin. Nah, ini nanti kalian tuliskan ya. Ibu rasa sampai di sini dulu materi kita. Kita lanjut minggu depan. Nanti tugas kalian di sini menulis apa yang Ibu sampaikan, tulis di buku catatanmu dan kirim ke WA Ibu fotonya. Sampai di sini sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.